Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ternyata ya muncul spekulasi bahwa Pak Sandi akan ya menjadi wakil dari Pak Ganjar ya di Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu begitu ya? Untuk apa begitu ini? Dene Indrayana sebut bahwa Sandiaga Uno akan jadi cawapres Ganjar untuk memecah suara Islam kubu Anies Baswedan. Saya kira kalau Anies Baswedan Pak Sandi memulai yang baru ya, saya kira pendukung-pendukung Pak Sandi sudah beralih kepada Pak Prabowo dan Anies Baswedan begitu ya. Bayangkan begitu kan. Saya kira analisis saya ketika Pak Ganjar mengusung Sandi yang jelas ya bisa kalah begitu ya. Saya prediksi kalah begitu. Karena walaupun elektabilitasnya ya Pak Sandiaga Uno sekarang itu sudah naik, saya kira kalah begitu. Karena apa? Begini ceritanya ya. Ketika Sekjen Partai Gerindra mengatakan bahwa ya kepindahan dari Pak Ganjar dari Pak Sandi dari Partai Gerindra ya kemungkinan besar kepada Partai P3 begitu ya. Dia terjebak pada survei-survei yang tinggi ya. Dia masih ambisi kalau dia ya surveinya sangat tinggi, akhirnya dia pindah begitu kan, ingin ngebet menjadi calon presiden. Padahal Pak Sandi di 2014 kalau nggak salah dia dia hanya pengusaha, bukan politisi, maksudnya bukan politisi terkenal begitu. Akhirnya yang menterkenalkan itu adalah Pak Prabowo, seharusnya dia berterima kasih begitu kan. Ya, yang namanya kutu loncat ingin menjadi wakil presiden ya ya nggak tahu siapa kingmakernya begitu kan. Ada berspekulasi di masyarakat, ada istana dan sebagainya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Indrayana sebut ya Sandiaga Uno akan jadi cawapres Ganjar untuk memecah suara Islam kubu Anies Baswedan ya. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Ini sangat menarik begitu ya. Padahal dulu waktu pilkada si Uno ini dicap sebagai fundamentalis ya oleh Jasmev dan Bani Kolam ya. Waktu jadi cawapres PS dan menteri mendadak cap fundamentalis itu hilang dan makin harum ketika kelak jadi cawapres GP, bahkan akan dibela sebagai nasionalis religius. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ya bisa jadi ya orang yang punya uang itu menjadi wakil dari seorang pemimpin begitu kan ya. Manuver Bang Sandi untuk pindah ke P3 sangat tepat. Kalau masih di Gerindra akan dibawa bayang-bayangan Prabowo sebagai ketum partai ya. DPP dan Bang Sandi akan menjadi tokoh di P3, akan mendongkrak suara P3. Bang Sandi membuat dinamika politik di Indonesia menjadi berwarna. Ya, inilah argumentasi dari orang yang harus kita hargai. Tapi menurut saya pribadi bahwa ketika dia loncat sana loncat sini, tidak konsisten dalam pengkaderan partai, maka dicap sebagai cari panggung di situ begitu. Bayangkan begitu kan. Pak Sandi saja cari panggung sana sini untuk menjadi ngebet cawapres dan calon presiden dan cawapres, bisa saja orang berspekulasi seperti itu begitu kan ya. Walaupun katanya ada yang kingmaker di belakangnya, yaitu adalah istana. Katanya begitu ya. Jadi apakah dia berhasil atau tidak, atau kena prank begitu kan ya. Pak Prabowo saja sudah kena prank begitu kan, apalagi Pak Sandi begitu. Rakyat sudah benar-benar paham dengan penderitaan 2 periode mau masuk kubungan lumpur yang ketiga kalinya. Nggak ada pengaruh sama sekali, rakyat lebih percaya kepada Anies bukan kepada Sandiaga Uno. Betul ya. Jadi Pak Sandi sekarang menurut saya pribadi lebih condong kepada pro pemerintah, yang kemudian bagaimana caranya pendukung-pendukung Pak Sandi dulu yaitu ya bisa kembali ke situ begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin dia akan kembali Pak Prabowo atau kembali kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Karena Pak Sandi ini memulai yang baru sebagai tokoh nasionalis religius begitu kan ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Sandi memang di satu sisi secara demokrasi sah-sah aja, tapi secara etika politik ya kita lihat bahwa ya kasihan Pak Prabowo sudah membesarkan di situ begitu, tapi tahu-tahunya kok seperti itu begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Dene Indrayana sebut bahwa Sandiaga Uno akan jadi cawapres Ganjar untuk memecah suara Islam kubu Anies Baswedan ya. Ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY Dene Indrayana di akun Facebooknya menyebutkan Menteri Prawisata Sandiaga Uno akan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo ya.
Langkah Sandi dimulai dengan langkah dari Partai Gerindra dan akan berlabuh ke P3 untuk selanjutnya berkoalisi dengan PDIP ya. Maka Denny Indrayana membagikan 10 slide ya skenario di Pilpres di 2024 dengan judul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar ya, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies Baswedan ya. Di slide ke-6 dia mengatakan bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo, Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. Lagi-lagi untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan ya. Karena apa? Karena tahun 2019 ya Pak Sandi itu bergandeng dengan Pak Prabowo Sandi pada waktu itu begitu kan. Wajar kalau sekarang itu sudah pro istana lalu kemudian menjadi cikal bakal lah untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia begitu kan. Tapi tahu-taunya gagal pada waktu itu, akhirnya ya Pak Sandi mau tidak mau harus calon lagi begitu. Walaupun ya kalau dulu dicap sebagai religius banget begitu kan ya, tapi menurut saya pribadi Pak Sandi sekarang memulai pendukung-pendukung yang baru begitu ya. Yang dulu dikatakan sebagai cap politik identitas dan sekarang bagaimana dicap sebagai nasionalisme begitu kan. Jadi menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh Pak Sandi seperti ini bermanuver di mana-mana ingin ambisi, bisa dikatakan seperti itu begitu kan. Ambisi untuk menjadi calon presiden, tapi ya yang namanya uang itu tidak segalanya begitu kan. Rakyat yang menentukan ini semua begitu. Ya kalau jadi wakil presiden ya bisa saja seperti itu begitu kan. Ya orang berspekulasi dengan Anies Sandi, Prabowo Anies, ya, Prabowo Sandi, terus kemudian Ganjar Sandi bisa saja seperti itu hitung-hitungannya begitu. Maka jika Pilgub 2017 koalisi Prabowo mendukung Anies Sandi melawan Ahok yang dukung Jokowi ya pada waktu itu begitu ya. Bisa saja manuver-manuver seperti ini bagaimana Anies Baswedan ini kalah di posisi pertama. Nah, ini kan yang menarik perhatian kita bahwa bagaimana posisi di putaran pertama yaitu adalah Anies kalah. Ya, yang bertarung di situ antara Prabowo dan Ganjar. Wah, Anies sudah mulai terjepit begitu kan, di mana-mana sedang dimanuver, sedang ditawari berbagai hal. Tapi ya relawan Anies Baswedan hari ini dan Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan tidak pernah tergentar sedikit pun karena politik seperti ini dianggap biasa begitu. Bayangkan begitu ya. Ya kita saja tentukan ya rakyat semua nih yang menentukan ini semua kan begitu logika kita begitu ya. Bahkan ini lalu di Pilpres 2019 Prabowo Sandi adalah pilihan bagi aliran politik hijau Islam melawan Jokowi Ma'ruf Amin dari kelompok merah nasionalis ya. Mereka itu Pilpres di 2024 Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut dengan target memenangkan politik aliran merah. Di Pilpres 2024 strategi Jokowi jika Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapres Ganjar. Bahkan dengan harapan suara merah ya akan bulat ke Ganjar dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final dan menang ya. Mengapa saya yakin Sandiaga Uno akan menjadi cawapres Ganjar? Tentu saja politik selalu dinamis, tetapi informasi dari tanda-tanda ke arah pasangan Ganjar Sandi itu sudah mulai menguat. Bahkan ya, di samping strategi Presiden Jokowi untuk memecah suara pemilih Islam tadi, Sandi juga berpamitan dari Partai Gerindra untuk bergabung dengan P3, katanya karena ada penugasan di tempat lain. Benarkah seperti itu begitu kan? Bisa jadi begitu ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi ya seolah-olah kutu loncat sana sini begitu. Bagaimana etika seorang partai politik begitu kan? Ya kemudian sudah dibesarkan oleh Pak Prabowo tapi tahu-taunya seperti itu begitu kan. Sama aja membesarkan anak macan pada waktu itu begitu ya. Penugasan itu datang dari Jokowi bagi Sandiaga dan sebenarnya juga Erick Thohir untuk mendekati partai-partai Islam ya, karena pilihannya pasti dua antara Erick Thohir dengan Pak Sandi. Ya bisa saja Prabowo Erick terus kemudian Ganjar Sandi begitu ya. Keinginan Pak Jokowi bisa seperti itu begitu. Sandi ditugaskan untuk ke DPP lalu membawa berkoalisi dengan PDP Perjuangan dan menjadi capres Ganjar. Banyak survei menguat pasangan calon Ganjar Sandi akan sulit untuk ditandingi. Bahkan menang ada juga informasi lain bahwa Ibu Mega meminta cawapres Jokowi adalah dari NU yang sepuh. Rupanya beliau nyaman dengan sosok Kiai Ma'ruf Amin yang tidak mengganggu dan menjadi kompetitor partai Banteng Moncong Putih itu.
Bahkan ya kelihatan saja waktu dekat apakah Sandiaga yang mendampingi Ganjar atau tokoh lainnya yang lebih NU, Mahfud MD misalnya. Persoalan dengan Profesor Mahfud MD adalah beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti ya tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Profesor Mahfud MD gagal menjadi cawapres. Bahkan slide ke-10 itulah yang kemudian ya sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno untuk cadangan Prabowo Subianto Airlangga Hartarto sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan. Bahkan banyak muncul spekulasi begitu kan. Akhirnya Presiden Jokowi tentu ya boleh punya profesi capres jagoannya, tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidennya untuk menjegal bakal capres yang lain. Seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres di 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legasi Presiden Jokowi yang harus dihentikan sebelum menjadi kenyataan ya. Ini kutipan dari tulisan dari Denny Indrayana. Betul juga begitu kan. Kok masa seorang presiden masih ngurusi capres seperti ini begitu kan, menjadi kingmaker dan sebagainya begitu ya. Tetapi itulah politik kita begitu kan. Kenapa kok ngebut sekali, kok memusuhi Anies Baswedan semua, padahal Anies Baswedan bukan pro pemerintah pada waktu itu begitu ya. Jadi aneh begitu ya. Kenapa orang-orang itu takut kepada Anies Baswedan, apalagi Jokowi begitu ya. Inilah yang kemudian yang kita harus tahu bahwa situasi politik kita tidak menentu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.